jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab hati tenang, hati kami tenang bersama dengan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Bersyukur buat pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Tuhan nyatakan buat setiap kami. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak yang baik, mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kalau hari ini kami ingin belajar sedikit daripada firman-Mu Tuhan, biar firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami.
Tuhan, walaupun kami mungkin terpisah oleh jarak, mungkin berbeda di bagian waktu juga Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu, biar apa yang keluar daripada lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan sendiri. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom ladies semuanya, ada sukacita ini. Amin. Oke, kenapa saya bawa tema perkataan yang baik? Karena saya percaya perkataan yang baik itu sering kita lupakan karena kita anggap sepele gitu. Dalam arti apa? Kita asal ngomong, asal bunyi, dan sebagainya. Namun hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sebagai ladies kita memiliki perkataan yang baik. Kita next slide mungkin. Oke, di dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan seperti ini. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini ketika saya telusuri lagi di dalam NIV, ladies sekalian, itu tulisannya gracious. Mungkin kalau next slide boleh, kita tolong next slide. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Kembali lagi ya, tadi dikatakan perkataan yang menyenangkan. Kalau di bahasa Indonesianya, translasi Indonesianya mungkin perkataan yang menyenangkan, tapi di dalam NIV gracious words. Saya suka sekali kata gracious words ini gitu, ladies. Karena selain perkataan yang menyenangkan hati kita atau mungkin jiwa kita, tapi gracious atau dalam diambil daripada kata grace itu ada anugerah, ada sebuah hikmat di dalam perkataan kita, ladies gitu. Jadi bukan kita ini menjadi orang yang sembarangan ngomong atau perkataannya sia-sia. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana di dalam perkataan kita sehari-hari ada kuasa. Karena ketika kita ngomong itu, kita berkata-kata itu adalah doa loh, ladies gitu. Jadi kita harus biasakan untuk tidak sembarangan ngomong, tapi harus ada kuasa, harus ada hikmat, ada grace di dalamnya. Dikatakan ramah, penuh kasih, sopan, murah hati, penuh anugerah, menekankan kelembutan hati. Ada kuasa di dalam kata-kata yang kita katakan. Dan tadi di slide yang sebelumnya ada juga yaitu di Amsal 21 ayat 23 dikatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ketika saya baca ayat ini, menurut saya ayat ini sungguh berema ya, ladies. Karena dikatakan seperti ini, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Saya jadi berpikir begini, jangan-jangan kesukaran yang terjadi di dalam hidup kita bukannya karena orang luar yang berbuat, bukan karena sekitar kita yang buat, tapi jangan-jangan diri kita yang buat. Karena kita tidak berhati-hati dalam bicara, kita tidak berhikmat dalam bicara, kita bicara seenaknya. Jadi sehingga itu menyebabkan kesukaran di dalam hidup kita. Karena Amsal katakan memelihara mulut dan lidah, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, hari ini ladies kita mau renungkan kembali, refleksikan diri kita kembali. Apakah kata-kata yang keluar daripada mulut kita sudah menjadi berkat atau itu malah menjadi kutuk? Apakah itu sudah kata-kata yang membangun atau justru kata-kata yang menghancurkan? Jadi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, wanita yang mungkin jarang dibicarakan karena tidak seterkenal Maria atau tidak seterkenal Ruth, Deborah, dan sebagainya. Mungkin sering terlupakan, tapi hari ini kita mau belajar hal yang penting daripada tokoh wanita di Alkitab tersebut. Kita mau sama-sama buka di dalam 1 Samuel 25. Ini lumayan panjang, ladies, ayatnya, karena dari ayat 1 sebenarnya sampai ke bawah itu ayat 30-an. Tapi saya coba potong dan saya taruh di slide yang memang poin-poin yang akan kita pelajari hari ini ya. Saya bacakan di 1 Samuel 25 ayat 1 dulu. Dikatakan kematian Samuel. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Masuk ke judul perikop yang baru yaitu Daud, Nabal, dan Abigail.
Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3 dan 1.000 ekor kambing. Ia di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Perhatikan ya, ada seorang yang kaya, dia punya 1.000 ekor kambing, ada 3.000 ekor domba dan sebagainya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat 4, ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Next slide. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba, adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu, bukanlah kami datang pada hari raya, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ayat 11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barangnya. Ayat 14, tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Ayat 15, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Ayat 16, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Kita stop sampai di situ dulu, ladies. Kita mau belajar hari ini perkataan yang baik, di mana kita mau ambil daripada contoh tokoh Alkitab wanita yaitu Abigail di dalam 1 Samuel 25. Sedikit background. Sebelumnya tadi dikatakan di 1 Samuel 25 ayat 1 bahwa matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Kenapa penting kita tahu sedikit background daripada cerita keseluruhan ini supaya kita tahu sebenarnya apa yang Daud sedang alami sampai dia mau minta tolong sama Nabal ya. Itu kenapa Daud ini kok minta makanan sama Nabal? Tadi kalau ladies perhatikan di dalam ayat firman Tuhannya itu dikatakan di ayat keberapa bahwa Daud minta makan kepada Nabal. Jadi pada saat itu Daud ini telah kehilangan Samuel. Samuel telah meninggal dunia. Jadi pada saat itu Daud ini di dalam keadaan yang berduka, ladies. Dia tidak baik-baik saja. Dan di saat ini terjadi, Daud ini sedang mengalami atau sedang yang namanya dalam pelarian daripada Raja Saul. Karena Raja Saul ini iri sama Daud dan ia mengejar-kejar Daud, ingin membunuh Daud. Gitu. Jadi Daud ini di dalam kondisi situasi hidup yang tertekan saat itu. Satu, dia berduka atas meninggalnya Samuel. Dan kedua, dia di dalam pelarian daripada Raja Saul, di mana Raja Saul waktu itu ingin membunuh dia. Dan ketika itu Daud bersama beberapa orang pasukannya dan sebagainya, dia ini kelaparan. Dan dia minta makan sama Nabal. Ya. Dan Daud ini nggak sembarangan minta makan. Dia cara dia meminta dan waktu timingnya juga itu bagus sekali karena dikatakan
itu dalam acara pengguntingan bulu domba, di mana itu adalah suatu perayaan yang besar saat itu. Ladies, itu melibatkan pesta, berbagai berkat, dan harusnya saling berbagi. Jadi Daud bukan hanya sekedar minta tanpa ada perayaan dan sebagainya, enggak, karena dia tahu itu lagi panen begitu. Jadi dia minta Nabal, tolong kasih kami sedikit makanan. Tadi dikatakan di ayat 8. Katakan seperti ini, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu, bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Jadi sesungguhnya itu harusnya acara atau perayaan di mana kita saling berbagi. Tapi apa yang memang ini adalah apa ya, cerita yang baik dan bagus sekali menurut saya. Karena dikatakan tadi di ayat yang pertama, yaitu di ayat 3, nama orang itu Nabal. Jadi kita mau belajar ada 3 tokoh kayak ini. Ada Nabal, ada Daud, dan ada Abigail. Nabal itu orang yang kelakuannya ini kasar dan jahat. Bahkan dikatakan di translation yang lainnya evil. Gitu ya. Evil, evil doing dan sebagainya. Dia kasar, dia jahat, dia pelit. Padahal dia kaya. Dia orang yang ada, dia orang yang berkecukupan, dan dia orang itu sangat kaya. Dia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Tidak kekurangan. Tapi ia ini memang kasar dan jahat. Tapi dia memiliki seorang istri yang tidak hanya cantik, tapi juga bijak, ladies. Coba ladies, mungkin boleh kita renungkan masing-masing. Apakah kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang mungkin seperti Nabal, yang mirip-mirip Nabal, gitu ya? Bahkan firman Tuhan dikatakan di ayat-ayat berikutnya, Nabal yang artinya itu bebal, gitu. Jadi nggak bisa dibilangin susah, keras hati, keras kepala, gitu. Apakah di sekeliling kita jangan-jangan banyak Nabal-Nabal, gitu ya? Ladies. Tapi kita mau belajar, apakah Abigail lalu kemudian menjadi orang yang jadi bebal juga? Apakah Abigail mempunyai respon yang jahat karena dikelilingi oleh orang seperti Nabal? Maka itu kita mau belajar di poin yang pertama. Saya lanjut bacakan. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, Nabal ya. Sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ayat 18. Ini yang luar biasa menurut saya. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arang. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Kita stop sampai ayat 20 ya. Poin yang pertama, ladies, yaitu wanita yang bijak dan berhikmat. Hari ini, bagaimana kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik? Kita harus menjadi ladies yang bijaksana, kita harus menjadi ladies yang berhikmat. Dikatakan dia mempersiapkan sedemikian rupa tadi di ayat 18. Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arang. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Gak main-main dong. Ladies, yang dia siapkan bukan hanya gandum saja, atau yang dia siapkan bukan hanya kue kismisnya aja, dia siapkan sedemikian rupa, sebagus itu, selengkap itu, sebagai permintaan maafnya ke Daud. Jadi posisinya ini Daud minta makan ke Nabal, Nabal tolak dengan kasar, begitu angkuhnya Nabal sampai dikatakan di ayat sebelumnya, siapakah dia? Siapakah Daud ini? Dengan angkuhnya. Lalu Daud ini bilang, sandangkanlah pedang. Daud ingin menghabisi semua keturunan Nabal, pokoknya yang laki-laki dia mau bunuh. Padahal nggak ada hubungannya sama Abigail. Tapi Abigail datang, dia punya apa ya, hikmat, dia bijaksana, dia persiapkan semuanya, dan dia datang menemui Daud.
bersama orangnya. Dan dia siapkan sedemikian rupa, sedemikian lengkap untuk diberikan ke Daud. Di ayat 19 dikatakan, dan di ayat 20 tadi dikatakan, ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlihat oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Perempuan itu bertemu dengan mereka, Abigail bertemu dengan mereka. Saya jadi berpikir, ladies, saya simulasikan, saya umpamakan kalau mungkin saya ini Abigail gitu ya, pada saat itu, atau Abigail zaman sekarang mungkin ya. Saya punya seorang suami, misalnya adalah seperti Nabal, di mana orangnya bebal, orangnya kasar, orangnya angkuh, dan sebagainya. Ada orang minta tolong, dia tolak dengan aku, dan sebagainya. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Respon saya seorang istri pasti satu, bukannya saya persiapkan, terus saya datengin orangnya, minta maaf dan sebagainya, enggak. Pasti saya kena Nabal dulu, betul nggak? Pasti saya kena Nabal dulu, saya marah dulu sama Nabal. Nabal, kenapa kamu bla 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 bla? Kenapa kamu kok begini begini begini? Sekarang kan kamu jadi diancam mau dibunuh, gitu. Semuanya mau dibunuh hanya karena kamu dan sebagainya. Pertama, respon yang kita miliki adalah ya seperti itu. Kita menyalahkan orang, kita pergi ya kita ngomong dan mempersalahkan situasi, keadaan dan sebagainya. Kita marah. Respon kita yang pertama mungkin marah. Dan respon kita yang kedua, menurut saya sebagai wanita yang normal adalah takut. Betul nggak, ladies? Karena mau dibunuh, gitu. Keluarganya mau dibunuh. Selain saya marah, saya merasa takut. Tapi tidak, Abigail tidak seperti itu. Abigail ini bijak dan dia berhikmat. Dia persiapkan sedemikian rupa. Tadi di ayat sebelumnya kita sudah baca, percuma bicara dengan orang itu, sebab dia dursila, jadi percuma gitu. Tadi di ayat sebelumnya ada ya dikatakan. Nanti kita lanjut ke sana lagi. Dan Abigail ini mempersiapkan sedemikian rupa, dia kerja, dia ketemui Daud, dan dia bawa itu semua ke Daud. Dan Alkitab mencatat bahwa Abigail adalah wanita yang bijaksana dan berhikmat. Dia punya pemahaman yang dalam dan dia tahu kapan harus bertindak dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan. Kalau ladies cari tahu, Abigail adalah salah satu tokoh wanita di Alkitab yang kata-katanya itu menenangkan jiwa, yang menyenangkan hati dan sebagainya. Karena dia lemah lembut, dia memiliki karakter yang baik. Dia mempersiapkan diri tadi. Satu. Kita akan next slide. Oke. Jadi yang pertama, harus ada persiapan. Bagaimana sih ciri-ciri wanita yang bijaksana dan berhikmat? Satu, ada persiapan. Kita tahu cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ya, ladies. Dimana yang satu nggak ada persiapan, sedangkan yang satu mempersiapkan, mengisi minyak dan sebagainya. Jadi wanita yang bijaksana dan berhikmat adalah wanita dengan persiapan yang matang. Bukan asal bunyi, bukan asal ngomong, bukan marah-marah, bukan menjadi takut, tapi dia berhikmat, dia mempersiapkan yang terbaik. Lalu yang kedua, wanita yang bijaksana dan berhikmat itu mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik. Kita belajar, saya banyak sekali ketemu ladies-ladies di mana yang saya kagumi. Ketika saya ketemu, misalnya contoh saya ketemu Ibu Ivon, saya kagumi Ibu Ivon karena dia memiliki perkataan yang lemah lembut, ada semangat dan sukacita. Jadi ketika saya ketemu Ibu Ivon, itu rasanya senang, ladies. Nah, hari ini juga kita belajar wanita yang bijaksana dan berhikmat, perbendaharaan katanya yang keluar pasti jadi baik. Karena kita nggak asal bicara, ada hikmat yang daripada itu. Hari ini coba kita renungkan, ladies. Ketika orang ketemu sama kita atau kita ketemu sama orang, apa hal yang pertama kali muncul sih? Misalnya ya, aduh saya kalau ketemu Jessica ini saya rasanya males karena dia gosip terus, dia komplain terus, dikasih pelayanan komplain, nggak dikasih komplain capek, terus sukanya gosip, ngomongin orang, jelekin orang. Enak gak sih, ladies? Suka gak sih bergaul dengan orang seperti itu? Saya yakin tidak ya. Tapi kalau misalnya, kalau ketemu Jessica ini orangnya positif, ceria, sukacita, lemah lembut, pasti kita suka ya gitu. Nah, makanya wanita yang bijaksana dan berhikmat juga pasti yang keluar daripada lidah bibirnya itu adalah perbendaharaan kata yang baik. Bukan sumpah serapah, bukan kutuk,
tidak mencerai-beraikan, tapi justru menjadi pembawa damai. Nanti kita lihat di cerita Abigail. Agak panjang, tapi gak apa-apa, kita belajar. Dia menjadi pembawa damai. Dan yang terakhir adalah tidak mengikuti perasaannya. Tadi saya simulasikan pertama, bagaimana kalau saya menjadi Abigail pada saat itu. Atau mungkin Abigail di zaman sekarang. Respon saya yang pertama kali pasti saya marah sama suami saya ya. Nabal kamu ini, gitu ya. Dan respon yang kedua pasti saya menjadi takut. Tapi ternyata wanita yang bijaksana dan berhikmat tidak mengikuti apa kata perasaannya, tidak mengikuti apa kata emosinya, tapi dia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Dia mengikuti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidupnya. Sehingga ia boleh menjadi wanita yang berdampak. Wanita yang bijak dan berhikmat, pintar mencari solusi, tahu dan kapan harus bertindak. Dan kita mau masuk ke poin yang kedua. Kembali ke firman Tuhan tadi di ayat yang ke-21 ya. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan, kata Daud. Ayat 23 berikutnya, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Saya suka sekali Abigail melihat Daud, dia bukannya mempertanyakan, dia bukannya menyalahkan dan sebagainya, dia tunduk sujud menyembah di depan Daud, mukanya bahkan sampai ke tanah. Ayat 24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. 25, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang berusia itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri di dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Kita masuk ke poin yang kedua. Sikap dan perkataan harus sejalan. Sikap dan perkataan harus sejalan. Perkataan tindakan ini harus selaras, harus sama, harus istilahnya harus barengan. Perkataan tindakan ini harus selaras. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-23, Abigail melihat Daud, apa yang dia lakukan? Ia turun, ia sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 24, biar aku saja yang menanggung. Kenapa saya katakan perkataan dan tindakan harus selaras? Karena banyak orang hanya berkata manis di depan, ladies. Betul tidak? Banyak orang mungkin dalam bahasa Inggrisnya bluffing atau omong besar, tapi tidak ada perkataannya. Contoh, saya suka melayani Tuhan. Saya diberkati ketika saya melayani Tuhan. Tapi giliran dikasih jadwal, mundur. Males, nggak mau, alasan dan sebagainya. Jadi perkataannya, omongannya saja yang besar gitu. Tapi tidak ada actionnya, tidak ada aksinya. Atau contohnya, saya mau menyumbang untuk gereja, sedemikian rupa. Tapi giliran gereja membutuhkan untuk misi dan sebagainya, hilang nomor satu, paling cepat dan sebagainya. Jadi tidak ada keselarasan dengan ucapan kita, dengan tindakan kita. Namun Abigail ini berbeda. Ketika dia bilang dia mau datang ke Daud, dia persembahkan, dia persiapkan yang terbaik, dan dia apa? Dia tunduk sujud menyembah di depan Daud. Mungkin bahasa aslinya itu kita belajar itu syakah, di mana kita menyembah sampai ke tanah, dengan mukanya sampai ke tanah, gitu, ladies. Jadi benar-benar memberikan penghormatan. Jadi bukan hanya sekedar ngomong doang, oh saya mau ketemu Daud, saya mau kasih dan sebagainya, tapi tidak ada rasa penyesalan atau tindakan dan sebagainya. Padahal ini bukan salah Abigail. Karena di ayat 24 dikatakan, biar aku sajalah yang menanggung. Walaupun ini bukan salah. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu. Luar biasa lemah lembut perkataannya Abigail terhadap Daud.
Sehingga hati yang keras, mungkin hati yang marah penuh dengan emosi, Daud yang lagi emosi, bisa soften, bisa melembut karena perkataan Abigail yang lemah lembut. Di next slide kita mau belajar perkataan dan tindakan harus selaras. Jadi kita belajar harus ada keselarasan antara perkataan dan tindakan dan aksi yang nyata yang dilakukan. Karena percuma kalau hari ini kita pintar ngomong di depan kamera, misalnya kita pintar ngomong, bikin konten dan sebagainya, tapi kosong, tidak ada aksinya. Itu percuma dan sia-sia. Jadi, hari ini kita mau belajar ya. Mungkin contoh-contoh dalam keseharian kita lah. Misalnya ini bukan ladies yang di tempat ini ya. Misalnya ada emak-emak nih yang nggak bisa bawa motor ya, kita tahu lah ya gitu. Jadi dia share ke kiri tapi beloknya ke kanan. Jadi nggak sesuai, nggak selaras. Kasih tandanya ke kiri tapi malah beloknya ke kanan gitu. Jadi orang kan bisa nabrak. Karena keteledoran kita, karena keasal-asalan kita, orang ini kan jadi celaka. Sama perkataan ini, makanya tadi di Amsal di awal dibilang kan, jangan-jangan yang membawa kesukaran di dalam hidupmu dan hidupku adalah diri kita sendiri. Mulut kita yang kita nggak bisa jaga, lidah bibir kita yang nggak bisa kita kekang. Bahkan Daud pun dia minta Tuhan untuk menjaga bibirnya, pintu bibirnya, nanti kita belajar. Jadi hari ini yang pertama, perkataan tindakan ini harus selaras. Artinya harus ada aksi nyata di dalam perkataan kita. Kalau kita bilang kita mau bantu orang, kita bantu orang. Kalau kita mau bilang kita melayani, kita melayani. Dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan. Kita lihat Abigail ini wanita yang tulus, ladies. Dia tulus, makanya hati Daud pun melemah, melembut gitu. Karena dia lihat ketulusan daripada Abigail. Tidak mencari pembenaran atau pembelaan diri. Ini kita belajar. Di ayat 24 dikatakan, aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu. Kalau kita belajar sebelumnya, apakah ini salah Abigail? Bukan. Apakah ada masalah, ada kaitannya dengan Abigail sebelumnya? Bukan. Apakah dia mencari pembenaran, pembelaan diri? Daud, kenapa kamu begitu? Enggak. Tapi dia apa? Biar aku aja yang nanggung kesalahannya, enggak apa-apa. Waduh, ini wanita yang seperti ini, ladies yang seperti ini sudah jarang sekali. Biasanya wanita selalu benar, betul nggak? Apapun makanannya, dimanapun tempat makannya, wanita yang benar. Jadi contoh kalau misalnya tanya, oh, mau makan apa sayang? Terserah. Tapi giliran datang salah gitu ya. Jadi jarang sekali wanita-wanita yang seperti Abigail zaman sekarang, ladies. Wanita yang mau menanggung walaupun bukan kesalahannya dia. Dia wanita zaman sekarang banyak yang udah salah aja marah, apalagi nggak salah, bodoh semakin. Tapi ini enggak, Abigail tidak seperti itu. Dia tidak mencari pembenaran maupun pembelaan. Justru dia menanggung apa yang Nabal buat kepada Daud. Biar aku sajalah yang menanggung ini. Ladies, kita ini penopang di dalam rumah tangga, kita ini penolong. Kalau kita tidak biasakan diri kita, latih diri kita seperti Abigail, nanti lama-lama akan banyak rumah tangga yang hancur. Kenapa? Karena kita nggak bisa jaga mulut, nggak bisa jaga hati emosi, nggak bisa jaga perkataan, tindakan kita tidak selaras. Sehingga apa? Kita terus cari pembenaran. Tapi aku kan sudah begitu, aku kan sudah begitu. Maunya terus dibenarkan. Kita tidak pernah melihat dari sisi lainnya. Kita ini penolong, kita ini penopang dalam rumah tangga. Kita harus kuat. Makanya firman Tuhan kan katakan, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Jangan takut, jangan gelisah hati. Apapun yang terjadi, situasi keadaan apapun yang terjadi, biar Tuhan yang campur tangan. Seperti Abigail, dia nggak mencari pembenaran, dia nggak mencari pembelaan. Dan yang poin ketiga adalah tidak takut untuk meminta maaf. Poin yang ketiga. Dikatakan begini, di ayatnya yang ke-28, tempat, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh
karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jadi ini peristiwa ini terjadi sebelum Daud ini jatuh ke dalam dosa, ya ladies. Jadi dikatakan seperti itu, ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Kalau sebelumnya dia tidak mencari pembenaran dan pembelaan, yang ini dia malah katakan apa? Ampunilah yang bukan kesalahan dia. Hari ini kalau kita udah salah aja, kita malu minta maaf. Kita belajar dari Abigail. Abigail nggak salah, tapi dia mau minta maaf. Minta maaf bukan berarti kita kalah, tapi minta maaf menunjukkan kedewasaan kita, ladies. Dan kedewasaan itu tidak terukur oleh umur. Ada yang mungkin sudah berumur, belum dewasa, dan sebaliknya. Tapi hari ini kita belajar seperti Abigail. Salah nggak salah, nggak usah ngotot. Salah nggak salah, ya minta maaf aja. Saya terpikir waktu praise and worship, kebetulan saya tiba-tiba berpikir seperti ini. Praise and worship itu indah ya. Ketika kita lagi penyembahan, kita lagi memuji Tuhan, itu rasanya indah ya. Kita bisa nyanyi lagunya dengan sedemikian rupa, enak didengar. Tapi saya terpikir gini, seandainya semua main seenaknya, drum paling kenceng, terus misalnya keyboard dikunci F, gitar dikunci G, bass dikunci A gitu, nggak ada kesalahan. Pokoknya semua main dirinya masing-masing, semua menunjukkan keahliannya masing-masing, yang paling jago dan sebagainya. Main jadi satu, apakah nggak pusing dengarnya? Ya, apakah nggak berisik? Kita nggak dapatkan keindahan. Justru berisik, pusing, gak enak didengar, mendingan diem aja. Sama, saya terpikir gini, ketika kita di dalam diskusi atau argumentasi, kalau dua-duanya nggak ada yang mau ngalah, dua-duanya mau menang, dan dengan vokal, kita nggak akan temukan solusi. Nggak akan jadi sesuatu yang indah, cuma berisik, dan yang ada amarah ini semakin semakin membara, menghancurkan. Hari ini kita belajar dari Abigail. Walaupun bukan kesalahanku, aku mau tahan diri, aku mau minta maaf. Aku mau menenangkan diri. Bukan perasaan emosi yang aku dengarkan, tapi aku mau belajar dari Abigail. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, kita kembali ke firman Tuhan. Ini saya sudah berusaha potong sedemikian rupa, ladies. Yes, memang agak panjang, tapi kalau boleh nanti ladies baca juga sendiri di rumah dari awal sampai akhir ya. Oke, 1 Samuel 25 ayat yang ke-28 tadi. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Ayat 31, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. 32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Ayat 33, terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 34, tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Kita tutup di ayat 34 ya. Kita ke poin yang terakhir. Demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, tidak ada seorang laki-laki pun hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Yang terakhir, perkataan yang baik adalah perkataan yang membangun dan bukan menghancurkan. Perkataan yang baik adalah perkataan yang mengatakan berkat. Perkataan yang baik adalah perkataan yang penuh sukacita. Perkataan yang baik adalah perkataan yang berhikmat.
Perkataan yang baik adalah perkataan yang membangun, bukan menghancurkan. Ke next slide. Perkataan baik adalah perkataan yang membangun. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita belajar daripada kisahnya Abigail. Berapa banyak yang tadi sebelumnya saya bilang, berapa banyak dari kita yang mungkin hari ini kita tinggal dengan orang-orang seperti Nabal. Mungkin pasangan kita seperti Nabal. Mungkin anak kita seperti Nabal. Mungkin orang tua kita seperti Nabal. Mungkin teman gereja kita seperti Nabal. Atau mungkin pemimpin kita seperti Nabal dan sebagainya. Berapa banyak hari ini nabal-nabal di sekeliling, orang yang bebal, orang bersila, yang orang sampai males ngomong sama dia, karena percuma orangnya bebal. Gak ada yang mau ngomong sama dia karena dia bebal. Atau jangan-jangan ladies, kita sendiri yang adalah nabal hari ini. Kita harus renungkan. Namun apa yang Abigail lakukan? Respon Abigail. Saya mendapat tema yang luar biasa begini. Walaupun sekeliling kita banyak nabal-nabal ini, walaupun Abigail ini punya suami seperti Nabal, tapi tidak menjadikan Abigail seperti Nabal, berkarakter seperti Nabal. Tidak menjadikan Abigail memiliki respon yang buruk. Tidak menjadikan Abigail ini wanita yang keras hati. Bisa saja Abigail begini, suami saya keras hati, malas ngomong sama dia, mending saya seperti dia aja. Betul. Saya malas melakukan ini, mending saya seperti ini aja. Kita menjadi orang yang ikut situasi, ikut keadaan, ikut mungkin kita dipertemukan orang yang sulit, difficult people in our lives. Tapi apakah kita mau memberkati orang itu? Mau mengampuni orang itu? Atau justru kita menjadi seperti itu? Atau jangan-jangan kita adalah nabal-nabal itu? Makanya hari ini kita mau belajar. Perkataan yang membangun, perkataan yang baik itu adalah di mana nama Tuhan boleh dipermuliakan. Perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang mempersatukan dan bukan menghancurkan, dan perkataan yang menyelamatkan. Abigail telah menyelamatkan keluarganya. Abigail menjadi pembawa damai. Hari ini, apakah kita sudah menjadi pembawa damai lewat perkataan kita seperti Abigail? Atau jangan-jangan kita menghancurkan rumah tangga kita menghancurkan keluarga kita menghancurkan pelayanan kita menghancurkan pekerjaan kita, hanya karena kita tidak bisa tahan bibir dan mulut ini. Dan Daud, tadi saya sempat bahas, bahkan Daud bilang, di dalam Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tuhan biar awasi setiap perkataan yang keluar dari diri kita. Apakah kata-kata itu menyelamatkan orang lain? Atau justru pengen bikin orang lain tersakiti? Apakah kita di gereja ini sudah berkata-kata dengan lemah lembut? Atau jangan-jangan kita menjadi batu sandungan? Saya suka sekali, di dalam 1 sampai 25 ayat 11, itu dikatakan dalam bahasa Indonesianya, ini masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ini ketika Nabal menolak permintaan Daud. Kalau ladies perhatikan, semuanya ku. Ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia-nya kurang kelihatan ya. Saya bacakan di dalam NLT-nya, New Living Translation-nya. Should I take my bread and my water and my meat that I've slaughtered for my shears and give it to a band of outlaws who come from who knows where? Berapa banyak my. Semuanya tentang Nabal. Semuanya tentang aku. Semuanya harus aku. Ini aku. Hari ini, perkataan yang baik bukan hanya tentang kita. Tapi tadi Amsal katakan, gracious word. Tapi perkataan yang penuh anugerah. Artinya bukan hanya untuk menyenangkan hati kita. Bukan hanya untuk menyenangkan jiwa kita. Tapi apakah membangun sesama kita? Apakah Tuhan dipermuliakan? Apakah kita menjadi berkat? Dan apakah kita mempersatukan dan bukan menghancurkan? Hari ini kita mau belajar daripada kisah Abigail. Yang pertama tadi kita tahu kita harus
menjadi wanita yang bijaksana dan berhikmat. Sehingga apa yang keluar daripada lidah bibir kita merupakan perbendaharaan kata yang baik. Dan yang kedua, tindakan sama perkataan itu harus selaras. Gak bisa kita bilang A tapi kita lakukan B. Gak valid, ladies. Tapi kita harus selaras. Dan yang terakhir adalah perkataan yang membangun dan bukan menghancur. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan hari ini. Kami belajar, mungkin kami sering Tuhan ngomong asal-asalan, tapi kami lupa Tuhan bahwa apa yang kami katakan merupakan doa. Dan hari ini kita belajar Tuhan, kami belajar untuk menjadi lebih berhikmat dan bijaksana di dalam berkata-kata, melakukan maupun berpikir. Kami mau belajar daripada Abigail, kami belajar daripada hikmat yang daripada Abigail Tuhan. Dan juga apa yang Abigail lakukan, walaupun dia memiliki pasangan yang seperti Nabal, tapi dia tidak menjadi Nabal. Dia tetap memiliki respon yang baik. Tuhan, ingatkan kami, tegur kami, didik kami selalu lewat kebenaran firman-Mu. Mari kita mau dekapkan tangan kita di dada, kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selamanya. Kita mau sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan Jumat, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku puji, ku sembah.